Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elin Fioktarika dari program studi Agroteknologi kelas B, angkatan tahun 2021, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Video kali ini bermaksud untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Ucapan terima kasih untuk Ibu dosen Ida Wahyuliana atas materi yang telah diberikan. Selamat menyaksikan. Pengertian filsafat. Menurut definisinya, merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah, dan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni philion yang berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan watak dan fungsinya yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Molen, didapati beberapa pengertian dari filsafat sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi. Jadi, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua adalah formal. Jadi, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah komprehensif, yakni filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisis linguistik. Jadi, filsafat adalah analisa yang logis dari bahasanya serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir adalah aktual fundamental. Jadi, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Berikutnya adalah sifat filsafat. Sistem filsafat memiliki 4 sifat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat koheren, yang berarti berhubungan satu dengan lainnya secara runtut dan tidak mengandung pernyataan yang bertentangan di dalamnya. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sistem filsafat yang pada tiap bagiannya tidak bertentangan dan malah saling melengkapi. Pada tiap bagian-bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan masing-masing. Yang kedua adalah bersifat menyeluruh, yang berarti mencangkup semua aspek dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sistem filsafat hidup bangsa merupakan pola yang mampu mewadahi kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga bersifat mendasar, yang berarti suatu renungan mendalam yang sampai ke inti mutlak suatu permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat bersifat spekulatif, yang berarti buah pikir dari hasil perenungan yang menjadi titik awal pola dasar yang berdasarkan penalaran logis dan pangkal tolak pemikiran. Pancasila sebagai dasar negara mulanya merupakan buah pikir para tokoh kenegaraan sebagai pola dasar yang dibuktikan melalui sidang BPUPKI. Berikutnya adalah alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama adalah alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus. Dalam genetivus objektivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drikja Karya menyoroti bahwa nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi.
Yang kedua, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus subjektivus. Nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi nilai-nilai Pancasila juga harus mampu menjadi orientasi pelaksana sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Berikutnya adalah landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama adalah landasan ontologis. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani yakni onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Ontologi membahas tentang unsur-unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi dan menanya tentang proses terbentuknya prinsip Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua adalah landasan epistemologi. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, yakni kata bahasa kata Brahmana. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah landasan aksiologis. Istilah aksiologis berkaitan dengan masalah nilai-nilai atau value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real. Landasan aksiologis Pancasila adalah nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kandungan nilai Pancasila menurut landasan aksiologis adalah A. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. B. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. C. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. D. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. E. Sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Berikutnya adalah esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. B. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis. Monopluralis ada 3, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk hidup sosial, dan kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. C. Hakikat sila persatuan berkaitan dengan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan terwujud dari cinta tanah air. D. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. E. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, yaitu keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara, keadilan legal, yaitu kewajiban warga negara terhadap negara atau keadilan bertaat, dan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Berikutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai berikut. A. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide pemikiran, baik secara material maupun spiritual.
B. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun pemikiran yang berakar dari nilai budaya Indonesia. Yang C. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. D. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.